Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang polinom. Ada soal seperti ini. Nilai A ditambah B agar bentuk pecahan ini dapat disederhanakan menjadi bentuk pecahan linier adalah. Ya, soal aslinya seperti ini. Oke, nilai A tambah B agar persamaan dapat disederhanakan menjadi bentuk pecahan linier. Ya, langsung aja kita lihat. Kita selesaikan kasusnya. Ya, supaya dia bisa disederhanakan, maka bentuk yang atas dan bentuk yang bawah harus memiliki faktor yang sama, faktor kuadrat yang sama. Nah, kita akan tinjau beberapa angka kunci yang uh, dapat menyelesaikan persoalan ini. Angka kuncinya adalah, kita lihat yang yang atas, saya lihat kita bagian akhirnya ya, konstantanya 10 ya. 10 ini memiliki faktor 1 kali 10, 2 kali 5. Sedangkan 20 memiliki faktor 1, 20, 2, 10, ya 4, 5 ya. 4 kali 5, 20 ya. 2 kali 10 ya. Berarti plus minus dari angka-angka atau bilangan yang ada di sini. Itulah kemungkinan faktor-faktor dari pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita akan melakukan coba-coba ya. Kita tes dulu X sama dengan 1. Ya, untuk yang pembilang, saya uji dulu yang pembilang. Apakah kita bisa menemukan A? Ya, 1 min A, 17 min 10. Ya, kita tambahkan 1, kalikan ke sini, 1 ya. Min A ditambah 1. Ini dikali dengan ini, min A ditambah 1. Tambahkan ini, 17 ditambah dengan ini. Berarti min A tambah 18. Nah, sekarang ini dikalikan dengan 1. Jadinya min A ditambah 18. Ya. Nah, lalu kita jumlahkan, maka dapat min A ditambah 8. Ya, dan kita berharap ini sama dengan 0. Sisanya 0 ya. Jadi karena kita berharap X sama dengan 1 ini merupakan akar-akar dari ini. Pembuat 0 dari ini. Dari sini dapatlah A-nya sama dengan 8. Ya, A sama dengan 8 bukanlah nilai pasti ya. Bisa jadi ini gagal ya, maka kita akan mencobanya ke sini. 1 min 8 tambah 1 berarti min 7. Min 8 tambah 18 berarti 10. Maka dapatlah bentuk X kuadrat min 7X ditambah dengan 10. Nah, ini difaktor menjadi X kuadrat min, X min 5, gitu ya. X min 5, terus X min 2. Nah, berarti bentuk pembilang ini kita asumsikan memiliki faktor. Faktor yang ini adalah X min 1, terus X min 5 dari sini, terus X min 2. Nah, jadi kita asumsikan memiliki faktor begini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang bagian bawah ya. Bagian bawah juga harus memiliki faktor ya, sekurang-kurangnya memiliki dua bentuk linier yang sama ya. Bisa ini ya, bisa X min 1 X min 5 atau X min 1 X min 2 atau X min 5 X min 2. Nah, kita coba aja dulu X sama dengan 1 gitu ya. Nah, apakah menemukan atau tidak? Nah, kita perlu mengujinya. Yuk, kita masukkan koefisiennya 1
min B, min 4, 20. Ya, 1 kalikan. Ya, min B tambah 1 kalikan min 1 tambah, min B ya, min B tambah 1. Jumlahkan min B kurang 3 kalikan min B min 3. Nah, ini jadinya min B tambah 17. Ya, dan kita berharap ini sama dengan 0. Sisanya 0. Maka dapat B-nya sama dengan 17. Nah, sekarang B sama dengan 17. Coba kita masukkan ke sini. Min 17 tambah 1 berarti min 16. Min 17 min 3 berarti min 20. Nah, berarti X kuadrat min 16X min 20. Ya, apakah ini bisa difaktor? Ya, kita berharap salah satu faktornya adalah X min 2 atau X min 5. Nah, kita coba ya, X. Ya, apakah bisa difaktor? Seandainya ini 5. Ya, min 5 ya, menyesuaikan dengan ini. Berarti ini mesti plus 4. Nah, apakah ini cocok? Ya, ini min 20-nya cocok ya. Apakah ini min 16? Min 5X, kita tes di sini. 4X. Nah, ternyata ini min X. Nggak cocok dengan ini. Nah, berarti ini gugur ya. Nah, coba kita berharap ya, X min 2. Faktornya X min 2. Terus, berarti pasangannya adalah X ditambah 10. Supaya jadi min 20. Nah, sekarang kita tes. Apakah cocok hasilnya ini min 16 ya. Ini kali ini min 2X. Sedangkan ini kali ini 10X. Kalau dijumlah hasilnya nih 8X. Nah, ternyata tidak cocok dengan ini. Nah, kesimpulannya ini keliru ya. Nah, berarti X sama dengan 1 bukan merupakan pembuat 0. Nah, sekarang kita coba tebak yang X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Kita coba ya. Oke. Nah, push dulu. Ya, mari kita coba X sama dengan 2. Ya, 2 dapatnya dari sini ya. Tambahkan. Ya, 1 min B ya. Kita tulis lagi koefisiennya. Min 4, 20. Oke, 1 kalikan 2. Min B tambah 2. Ya, ini kalikan ke sini. Min 2B tambah 4. Nah, tambahkan ini. Min 2B. Ya. Min 2B kalikan dengan 2. Min 4B. Jadi ini min 4B ditambah 20. Ya, kita berharap ini sama dengan 0 ya. Jadi berapa B-nya? B-nya sama dengan 5. Ya, nah coba kita substitusi B sama dengan 5 ke sini. Maka dapat 1 min 5 tambah 2 min 3. Min 2 kali 5 min 10. Nah ini jadinya X kuadrat min 3X min 10. Coba kita faktor. Maka X min 5 X tambah 2. Nah cocok ya. Ya, kalau dikali hasilnya min 10, kalau dijumlah hasilnya min 3. Cocok ya. Nah, berarti yang bawah memiliki faktor X min 2, X min 5, X ditambah 2. Nah, jadi apakah bentuk ini bisa disederhanakan? Oke, coba kita pindahkan ke sini. Ya, dibagi dengan X min 2, X min 5, X ditambah 2. Ya. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan. Ini juga kita bisa sederhanakan. Maka jadinya X min 1, X ditambah 2. Nah, jadi sudah valid, sudah sah bahwa bentuk ini bisa disederhanakan menjadi bentuk pecahan linier. Ini namanya bentuk pecahan linier. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa A-nya sama dengan 8 dan B-nya sama dengan 5. Nah, jadi pertanyaannya apa? A tambah B. Ya, A tambah B sama dengan 8 ditambah
5 sama dengan 13. Nah, jadi jawaban untuk kasus ini adalah 13. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk kasus ini. Semoga bermanfaat. Yuk adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukainya dan tulis komentar kalian pada kolom yang sudah disediakan. Untuk belajar video-video yang lain tentang polinom, ya untuk belajar polinom, adik-adik bisa melihat video yang lain pada playlist polinom suku banyak. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.